Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wijati Salasanada NIM 042 di channel saya Wisal Sanada. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fintech. Jadi apakah itu fintech? Fintech adalah singkatan dari Financial Technology, yang berarti teknologi keuangan yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Perkembangan fintech di Indonesia seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan pertumbuhannya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan fintech di Indonesia. Teknologi fintech Indonesia dimulai pada tahun 2006, namun sayangnya itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. Tidak berhenti sampai situ, pada tahun 2017 berkembang lagi fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak pada dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Selanjutnya, untuk hukum dasar fintech di Indonesia yang telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Untuk itu, dasar hukum fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/2022/DKSB mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2017 atau PBI pada tahun 2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Lalu yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI pada tahun 2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Untuk yang selanjutnya, manfaat fintech di Indonesia. Dalam perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak dampak baik. Bahkan fintech memiliki manfaat bagi Indonesia. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, kita tidak perlu lagi pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel, segala aktivitas keuangan bisa dapat diselesaikan. Untuk yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat adanya fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan harian mereka. Untuk yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik. Maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Untuk yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Manfaat fintech yang keempat adalah mendukung meningkatnya inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpanan pinjam. Kemudian, teknologi fintech telah menjabati berbagai transaksi ekonomi tersebut sehingga inklusi keuangan pun mungkin meningkat. Untuk yang kelima, perputaran ekonomi dalam keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Untuk selanjutnya, cara kerja fintech. Fintech adalah salah satu bidang usaha sofistikal yang mengintegrasikan pengolahan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi.
Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Oke, kita ambil contoh. Contoh fintech menyedia kredit elektronik. Cara kerja fintech menyedia kredit pertama, menerima pendataan data masyarakat nasabah kredit. Setelah melakukan verifikasi data serta pinjaman ke lembaga pinjaman simpanan atau LPS dan Bank Indonesia atau BI, fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Ini selanjutnya, jenis-jenis fintech di Indonesia. Yang berkembang fintech di Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai inovasi produk fintech yang membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis fintech yang berkembang di belakangan ini. Untuk yang pertama, peer-to-peer lending. Jenis pertama fintech adalah jasa keuangan yang menyediakan pinjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan, dan adanya contoh fintech ini membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Namun, Anda tetap harus waspada terhadap fintech ilegal seperti pinjaman online tidak resmi yang berpotensi menipu nasabah. Pastikan Anda memilih pinjaman online yang legal ya. Untuk yang kedua, crowdfunding adalah produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding tak hanya dimanfaatkan dalam pengumpulan dana donasi saja, namun juga diterapkan dalam mengembangkan usaha untuk menemukan investor dan pelaku bisnis. Untuk yang ketiga, e-wallet. Jenis fintech yang berikutnya adalah dompet digital atau disebut juga dengan e-wallet. Produk fintech satu ini berperan menyediakan tempat penyimpanan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk fintech berupa e-wallet adalah untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi aplikasi-aplikasi lain seperti marketplace, Market app, dan semacamnya. Untuk yang keempat, microfinance. Yang keempat ini jenis fintech adalah microfinance. Microfinance merupakan layanan perusahaan fintech yang memberikan masyarakat kelas menengah di bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Untuk yang kelima, investasi. Seiring berkembangnya fintech, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menambahkan modalnya. Untuk yang keenam, bank digital. Jenis fintech yang terakhir adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara kredit, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank ini digital berbeda dengan mobile banking karena dalam transaksinya mobile banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Salah satunya contoh produk fintech berupa bank digital di Indonesia adalah One Mobile. One Mobile adalah suatu entitas digital yang berdiri sendiri dengan manajemen aset terpisah dari rekening non-digital. Kalau ingin tahu lebih jelas atau lebih jauh, Anda bisa mencoba pasang aplikasi One Mobile dari Play Store atau App Store. Jadi, sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata mengenai penjelasan apa itu fintech dan lain sebagainya, mohon maaf. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.